Bersyukur kalau malam hari ini kita bisa beribadah, kita bisa bersama-sama melaksanakan yaitu tugas keimaman kita. Sebagaimana tadi pagi saya menjelaskan mulai 2023 atau tepatnya ya mulai minggu ini, hari ini kita harus berpikir tidak lagi ada kata ke gereja ya, walaupun itu bahasa umum. Kita bukan sekedar ke gereja, tapi kita melakukan tugas keimaman kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, penting sekali kita akan mengerti hal ini. Karena prinsipnya Tuhan di era perjanjian baru itu dengan iman. Bukan dengan kegiatan. Kegiatan tidak menghasilkan apa-apa, Bapak Ibu Saudara. Tapi pada zaman perjanjian lama itu menghasilkan. Karena Allah berfirman, memerintahkan nabi-nabinya. Dan setelah saya pelajari, sesungguhnya apa yang dilakukan oleh Allah, oleh Bapa Elohim, ketika Allah memerintahkan Abraham, kemudian Ishak, Yakub, bangsa Israel, dengan ketetapan bahkan 2 loh batu, dibangunkannya bait Allah. Bahkan Allah berfirman, aku mau mencari tempat untuk menaruh kehadiranku di tengah umat Allah, yaitu umat pilihan, Bapak Ibu Saudara. Dan apa yang dilakukan oleh Allah itu terus bergerak, terus bekerja sampai hari ini. Saya merenungkan, saya melihat bahwasannya bahwa apa yang kita kerjakan hari ini itu bukanlah sekedar agamawi atau kegiatan rohani. Karena jujur saya pribadi, saya mencari Tuhan, saudara, ya. Saya mencari Tuhan artinya dulu saya itu terus mengejar, yaitu oleh kasih karunia. Ketika saya berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan kekristenan, saya terus mengejar. Karena saya tidak mau terjebak kepada satu kegiatan. Kalau cuman kegiatan, mungkin saya berhenti aja lah jadi orang Kristen. Saya soalnya pertanyaan muncul terus ke saya. Ngapain saya mesti ke gereja? Bisa mengerti Bapak Ibu? Mengapa saya harus melayani? Dan itu yang membuat banyak orang Kristen murtad. Banyak orang Kristen meninggalkan pelayanan, meninggalkan gereja, meninggalkan bahkan Tuhan Yesus. Banyak, saudara. Mereka nongkrong di mal-mal, mereka nongkrong di kafe-kafe. Mereka udahlah, yang penting ya kegiatan. Orang tua bilang ke gereja, ya ke gereja. Apakah itu toh? Dan saya berusaha mencari Bapak Ibu Saudara. Kalau cuman itu, sia-sia yang kita kerjakan. 24 pintu gerbang surga, ya saya bilang, itu capek-capek saudara. Ya betul Pak. Ngapain saudara? Ngapain? Gak usah. Apalagi nanti Natal. Wah, udah gak usah Natal, kita ngelencer. Gimana uangnya? Urunan aja. Kita berangkat ke Israel aja ya. Kita kumpulkan uang. Amin, 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 amin. Lihat Bapak Ibu Saudara. Dari pergumulan itulah terus menerus saya belajar. Tunjukkan Tuhan. Dan saya menemukan apa yang saya sampaikan tadi pagi. Bapak Ibu Saudara dengar ya yang tadi pagi. Saya lanjutkan yang malam hari ini. Bahwa sesungguhnya apa yang kita kerjakan bukan sekedar agamawi, tapi iblis membuat agamawi. Makanya kita mulai kecil sudah dilatih hanya ayo ke gereja, ayo datang ibadah. Datang ibadah. Hari ini sudah tidak bisa saudara. Kalau kita hanya bilang datang ibadah. Iblis mulai masuk dalam gereja dengan mulai membuat kotak-kotak. Gereja sudah menjadi satu pola bentukan yaitu perjanjian lama.
kelihatannya benar tapi tidak tepat. Menghasilkan banyak umat Tuhan tersesat, bahkan binasa, tertolak. Karena apa? Mereka tidak menjadi 5 gadis bijaksana. 5 gadis bijaksana dia bawa pelita loh saudara. Dan dia harus tahu pelita ini harus tetap menyala. Nah pertanyaannya, apakah gereja tahu bahwa pelitanya harus tetap menyala? Sehingga di dalam gereja dibentuk pola perjanjian lama. Di perjanjian lama dulu loh saudara ya. Karena saudara saya tidak bisa membuka ayat satu persatu karena waktunya. Zaman dulu memang Musa menetapkan bait Allah itu gedung. Ya, hari ini tidak, bait Allah tidak gedung. Kumpulan orang percaya ini bait Allah dan saudara juga bait Allah. Karena dibangun oleh putranya yang tunggal. Ya, zaman dulu dipikir yang bangun adalah Daud, tidak. Tuhan bilang tanganmu kotor. Kamu membunuh juga. Kotor, tidak bisa. Anakmu yang bangun. Salomo dipikir. Salomo bangun yang gede-gede. Salomo bilang, rumah apa yang bisa menjadi tempat bagi Allah yang Maha Esa, Maha Kuasa? Cukupkah rumah ini? Sehingga Salomo membuat rumah yang terbesar. Tidak ada bait suci yang seperti dibuat Salomo. Tapi semua akhirnya dihancurkan. Dan Tuhan berkata tidak. Tidak ada yang bisa membuat rumah bagiku. Bagaimana aku bisa tinggal? Tuhan Yesus berkata, aku tidak punya tempat menaruh kepalaku. Karena memang tidak bisa manusia membuat. Nanti putraku yang tunggal, itu Tuhan Yesus. Nah, iblis masuk Bapak Ibu Saudara, kekristenan dibentuk agamawi. Dengan cara apa? Persis perjanjian lama, bangun gedung yang indah. Kemudian taruh imam-imamnya. Siapa imamnya? Ya gembala, full timer gereja lah, sama pendeta-pendeta. Terus jemaat siapa? Ya orang awam. Ya, sadarkah kita tertipu oleh setan? Maka yang terjadi berabad-abad gereja sudah dimasuki oleh setan. Makanya muncullah orang-orang full timer. Orang-orang full timer dipikir, ya saya full untuk Tuhan. Apakah itu imam? Belum tentu. Saya melihat orang full timer banyak saudara sudah menjadi rahasia umum. Justru yang full timer itu kalah sama jemaat yang biasa. Ya, mereka nganggur, pergi dong cari jiwa, mestinya enggak, catur. Bisa mengerti? Makanya banyak orang berkata, Pak saya tidak full timer tapi full heart, kan gitu. Jadi memang setan membuat gereja menjadi agamawi. Dan umat Tuhan tidak hidup dengan iman. Makanya banyak kita salah tentang iman. Iman kita hanya persoalan, saudara pikir beriman artinya kita kekurangan sesuatu. Saya hidup dengan iman. Karena saya ya hidup pas-pasan itu disebut hidup dengan iman. Aduh rendah banget. Betul ya? Pernah dengar enggak? Seorang hamba Tuhan ditanya nih, hamba Tuhan ini ya. Di mana ibu? Ya kami hidup dengan iman Pak. Kami pas-pasan. Hah? Makanya saya enggak setuju istilah-istilah yang bukan kebenaran. Saya enggak bisa terima. Ukuran iman kamu ukur dengan pas-pasan. Apanya yang pas-pasan? Hidup dengan iman itu lebih dahsyat dari semuanya. Enggak mengeluh, enggak bingung beras, ya toh, enggak bingung kulkas, enggak bingung mobil, enggak bingung rumah, enggak bingung, enggak nelongso. Sebab orang hidup dengan iman, dia punya kekuatan dari Allah. Dia bisa menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita dan penuh kebahagiaan. Wajahnya wajah yang penuh pengharapan, bukan madesu. Nah iblis masuk saudara, sehingga udah paling enak dah dibentuklah. Maka yang dapat itu persembahan. Nah ini nih persembahan ini full timer. Dan memunculkan Lewi. Enggak ada Lewi hari ini. Itu Lewi itu, Pak Feby itu Lewi. Terus kemudian full timer Lewi itu. Ya saudara. Terus bagaimana jemaat? Makanya dengar saudara. Kalau model gereja agamawi persis perjanjian lama. Gereja agamawi mendorong setiap umat datang ke gereja hanya karena kebutuhan dia.
Itu yang terjadi. Seperti di perjanjian lama. Karena Salomo juga berdoa, biarlah rumah ini ketika sudah jadi, biar mereka berjumpa Allah di rumah ini. Itu dipakai. Itu dipakai. Makanya jangan heran kalau gereja-gereja agamawi ngomongnya persepuluhan terus. Persembahan terus pokoknya. Ujung-ujungnya khotbah di akhirnya pasti duit. Karena ini rumah Tuhan. Dan itu yang terjadi Bapak Ibu Saudara dari keturunan-keturunan yang disebut hamba Allah itu adalah orang-orang full timer, para gembala. Iblis tepuk tangan saudara, bagus, bikin ini terus. Dan saudara tahu gereja agamawi. Perhatikan aja gereja-gereja yang sudah tercipta dengan pola keimaman. Orang bisa melayani harus imam. Ada keimaman yang dibangun tanpa menikah. Lihat saudara. Ada keimaman yang dibangun karena full timer. Tidak boleh semua boleh berbicara di tempat di mimbar ini. Harus imam. Ukuran imamnya di mana? Terus jemaat tidak boleh. Tidak boleh. Itu bisnismen, orang awam. Dan bagiannya jemaat apa? Ya datang ke gereja, punya persoalan apa? Persoalan kehidupan. Udah datang doa malam, nangis-nangis sama Tuhan, nanti persoalanmu akan dijawab. Lihat saudara. Gagal gereja. Tapi bersyukur loh Bapak Ibu Saudara, kita ini kelompok kecil ya. Saya selalu kalau pulang khotbah sambil jalan saya tuh bilang gini, Tuhan siapa aku ini Tuhan? Siapa aku ini Bapak? Siapa sih? Engkau memberikan hikmat pengertian. Aku bisa melihat kebenaran dari awal, alfa sampai omega. Bisa kelihatan semua, siapa sih Tuhan saya ini. Dan saya sadar, penuh kekurangan, penuh kelemahan. Tapi Tuhan memakai. Untuk apa? Untuk membuka kebenaran. Maka itu tadi pagi saya katakan NCC internasional. Kalau nyanyi internasional itu saya ingat itu radio saudara. Mereknya itu internasional, TV internasional kan begitu. Ya. Dan saya percaya suara kebenaran akan keluar dari NCC internasional. Hari ini orang memandang sebelah mata. Siapa Fabianus? Fabianus dari mana? Kalau Nusnya tahu saya Iwak Nus. Fabianus apa itu? Sekolah mana? Saudara, saya selalu berkata Tuhan, I am nothing. Gak ada yang kenal aku. Tetapi suaramu akan diberitakan. Dan saya melihat saudara, makanya saya ingin cepat tua. Karena Tuhan akan tunjukkan di usiamu yang lanjut. Nanti Tuhan akan menunjukkan kebenaran yang sejati akan muncul saudara. Bukan saat ini. Tapi saya harus terus konsisten. Dimulai dari domba yang saya gembalakan. Bapak Ibu Saudara nanti akan melihat satu perbedaan. Di surat Maleakhi. Orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah. Kata beribadah itu berbakti. Kata beribadah itu artinya to serve God. Jadi bukan sekedar seperti datang, nangis-nangis, minta jawaban doa. No. Hari ini sudah tidak begitu. Bahkan nanti saudara akan mengalami aniaya. Bahkan akan ditangkap. Bahkan engkau akan mengalami kesukaran. Mungkin nanti kalau saudara KTP-nya Kristen, kau tidak bisa untuk mungkin mendapatkan fasilitas. Akan terjadi. Oh di situ Bapak Ibu Saudara. Disitulah tekanan-tekanan terjadi. Tetapi firman Tuhan berkata, barang siapa bertahan sampai pada kesudahannya, dialah orang-orang yang menang dan duduk bersama-sama dengan aku, kata Tuhan. Katakan amin. Saudara jangan mimpi ya, jangan pikir ya. Keadaan yang sekarang Tuhan izinkan, semuanya serba enak loh saudara. Lah mari kita nikmati, tidak apa-apa. Tapi Bapak Ibu harus mengerti. Karena saya percaya,
Apa yang Tuhan kerjakan mulai pada zaman Abraham sampai hari ini, dia tetap sama, tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tetap sama. Hanya pengertiannya beda, artinya bagaimana cara kerjanya, saudara. Katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini yang saya mau jebol. Makanya orang kalau masuk di tempat ini, mereka bisa melihat, ini apa ya? Kalau gereja ada satu kebebasan. Dan semua umat Tuhan adalah imam. Kerajaan imam. Semua bertanggung jawab. Semua terlibat. Tidak ada satupun yang menjadi penonton. Semua pemain. Semua imam. Amin. Tidak ada yang dilayani, tapi semua melayani bersama-sama. Katakan amin. Tepuk tangan buat Allah kita. Mari Bapak Ibu Saudara, makanya saya katakan tadi pagi bahwa ketika ada orang-orang yang dipanggil seperti saya punya beban untuk ngangkat tabut. Hari ini Bapak Ibu Saudara, Pak, saya ini punya beban loh Pak, ngangkat tabut. Ada orang yang ditetapkan pagi dan sore, ada orang yang terus itu udah dipanggil. Saudara, mau saudara tidak kerja, mau kerja, bebas. Tidak ada sekarang dipakai yang full timer itu harus yang tidak kerja. Yang imam-imam itu harus yang melepas kerjaan. Siapa yang ngajarin? Bebas. Tidak ada aturan. Walaupun Bapak Ibu Saudara, Bapak-bapak gereja dulu mempersiapkan. Hanya orang-orang yang imam-imam itu tidak boleh mengerjakan apapun. Imam pegang bisnis tidak boleh. Itu sampai hari ini ada peraturan itu. Sesungguhnya itu dibangun dengan pola-pola lama. Tidak, saudara. Otoritas gereja tetap ada. Jawatannya tetap ada. Dan Tuhan memilih siapa yang mengajar, siapa yang memimpin, tetap ada. Tapi semua ini adalah satu pola yang Tuhan kehendaki. Ya. Supaya Allah bisa hadir di tengah dunia ini untuk menyatakan kemuliaannya. Supaya orang melihat bahwa ada Allah yang hidup. Amin. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Allah yang kita kenal melalui putranya Yesus Kristus Tuhan. Dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Katakan amin. Maka itu kembali Bapak Ibu Saudara, mari saya ajak. Ayo kita punya PR besar nih. Sebab tidak semua orang mengerti. Tidak semua orang Kristen mengerti. Saya bongkar, saya jebol. Kita tidak boleh gereja agamawi. Karena gereja agamawi itu gereja hanya peraturan manusia. Ciri gereja agamawi adalah jemaat tidak pernah sadar kalau mereka adalah imam Tuhan. Tidak pernah. Efeknya adalah mereka datang seperti kepada penyembahan berhala. Bapak Ibu Saudara, tanda-tanda seperti tabut perjanjian, mesbah ukupan, menorah, ini semua ada artinya. Sampai hari ini dia bekerja. Karena itu gambaran dari surga, katakan amin. Kita buka lebih dahulu Ibrani. Saya tunjukkan lebih dahulu Ibrani 8 ya. Ibrani 8. Imam besar perjanjian baru. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Dan yang melayani ibadat di tempat kudus, yaitu di dalam apa saudara? Kemah sejati. Itu kemah yang asli di mana? Di surga. Yang didirikan oleh siapa? Tuhan Yesus dan bukan oleh manusia. Di surga ada. Ya. Nah, gambar di surga ini turun ke bumi. Ayat 3. Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan. Lihat, ada persembahan korban dan persembahan. Dan karena itu Tuhan Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. 4. Sekiranya ia di bumi, ia sama sekali tidak akan menjadi imam. Betul ya Bapak Ibu Saudara? Kenapa kok dikatakan Tuhan Yesus tidak bisa menjadi imam? Karena bait Allah waktu itu hanya Israel. Bait Allah hanya ada di Israel. Di Yerusalem, dibangun oleh Salomo.
Tuhan Yesus tidak mungkin selami-laminya ya bisa jadi imam. Halo, bisa ngerti ya? Tidak mungkin selama-lamanya bisa jadi imam ketika ada di bumi. Tidak bisa. Makanya keimaman kita itu dari surga. Gereja itu muncul dari surga, bukan dari Israel. Ini Bapak Ibu harus ngerti. Sekali lagi, kalau Tuhan Yesus tidak ke surga, Tuhan Yesus tidak mungkin bisa jadi imam. Sebab Tuhan Yesus bukan keturunan Lewi. Yang jadi imam harus keturunan Lewi. Baru dia boleh melayani di bait Allah. Dan hari ini Tuhan Yesus melayani di mana? Di surga. So dia membuat kemah suci. Siapa yang membuat tempat bagiku, kata Allah Bapa. Jadi Bapak Ibu Saudara ya, konsep keselamatan ini luar biasa. Allah mau hadir di tengah umatnya, dia membutuhkan tempat, saudara. Dan itu tidak bisa dibangun oleh manusia. Tetapi Allah dengan waktunya, dengan caranya, dengan masanya, perhatikan berapa ribu tahun, saudara. Tuhan itu ajaib, memang tidak bisa tiba-tiba putranya langsung aja, Tuhan Maha Kuasa toh, langsung aja dimunculkan pada zamannya Yakub. Tidak. Tidak pada zaman Yakub, bahkan Abraham sampai mati pun mereka masih belum, Abraham dan nabi-nabi belum melihat Tuhan Yesus. Tuhan punya masa, Bapak Ibu Saudara. Tuhan punya rancangan untuk menggenapi dengan waktunya yang tepat. Makanya Allah yang kita sembah, Bapa yang mulia itu Bapa yang teratur, Bapa yang tertib, Bapa yang tidak ngawur. Apa yang kita lakukan hari ini, karena itu semua sudah tertulis, sudah dinubuatkan. Bukan ujuk-ujuk, bukan tiba-tiba kemudian saudara, ya katanya beragama, harus beragama ya ke gereja. Nah saya tak milih gereja yang cocok. Nah saya cocok di situ, enak, AC-nya dingin, ya pendetanya lemah lembut, nyanyiannya enak, dah kayak di Janti itu. Orang udah datang capek-capek sampai sana bukannya dihibur, dimarah-marahin. Bapak Ibu Saudara, itu yang terjadi. Karena mereka tidak mengerti apa yang kita lakukan ini sesungguhnya ada dalam rancangan Allah. Bukan sekedar hanya kegiatan. Bahkan Tuhan Yesus berfirman, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tapi hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka apa? Beribadah. Sebab yang mereka lakukan hanya peraturan manusia. Bisa nangkep Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau Tuhan Yesus tidak di surga, saudara jangan pernah mimpi membayangkan Tuhan Yesus bisa memimpin ibadah di Yerusalem. Tidak bisa. Oleh karena itu Tuhan Yesus mati dan bangkit menyediakan rumah, kemah sejati. Dan kemah itu ada di surga. Sampai hari ini Tuhan melayani sebagai imam besar. Sampai hari ini di sana ada ibadah. Dan Tuhan Yesus yang memimpin ibadah adalah imam. Makanya apa yang terjadi di surga itu terjadi di dunia. Bisa mengerti? Ayat 5. Pelayanan mereka adalah gambaran. Katakan gambaran. Gambaran dan bayangan. Itu zaman dulu. Dari apa yang ada di surga. Sama seperti yang diberitahukan kepada Musa. Ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah demikian firman-Nya. Bahwa engkau membuat semuanya itu menurut apa? Contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Saudara naik ke gunung Sinai 40 hari.
Saudara akan melihat gambaran yang di surga. Saudara akan menjadi pribadi-pribadi yang semakin sungguh-sungguh dan serius dengan Tuhan. Engkau bukan lagi menjadi pasukan doa, tetapi engkau menjadi pahlawan-pahlawan doa. Dan Tuhan bekerja dalam hidupmu. 2023 ada tahun peningkatan. Mari sambut tahun 2023 dengan saudara mengerti apa semua yang kita lakukan adalah gambaran dan contoh dari surga. Katakan amin. Tepuk tangan buat Allah kita. Bisa mengerti Bapak Ibu Saudara, ingat ya, ini bukan hanya keyakinan. Kalau saudara ditanya, kenapa ada gereja? Saudara bisa jawab, gereja ada, itu bukan ujuk-ujuk muncul, tidak. Semua sudah dinubuatkan. Cerita, ayo ngomong. Orang akan tahu apa arti ibadah saudara. Kenapa kita mesti harus ada hamba-hamba Tuhan? Kenapa kok mesti ada gembala? Kenapa? Tuhan yang bentuk, Tuhan Yesus yang membentuk. Karena Dia yang mendirikan kemah yang sejati. Ini yang aku kehendaki, kata Allah. Bapa mengendaki waktu hari ini. Makanya nabi-nabi menunggu waktu yang saudara lakukan hari ini. Andai kata nabi-nabi sudah melihat Tuhan Yesus, saya percaya saudara, mereka akan sungguh-sungguh beribadah. Bukan seperti hari ini Bapak Ibu Saudara. Bahkan pemimpin-pemimpin tidak ngerti. Pemimpin-pemimpin sudah mencari enaknya buat jemaat. Sungguh loh saudara. Saya pun masuk area sana. Dan itu menjadi pergumulan saya terus. Seolah-olah saya paksa saudara. Seolah-olah saya hajar saudara. Kadang saya merenungkan, apa yang saya lakukan ini Tuhan. Berikan aku hikmat-Mu. Berikan aku pengertian-Mu. Supaya aku menemukan iman. Sebab kalau saudara tidak menemukan iman, maka sia-sia yang kita lakukan. Dan Bapa membuka semuanya. Sehingga saya mengerti bahwa apa yang kita lakukan ini itu bagian dari rancangan Allah. Persis sama seperti yang dilakukan bait Allah di Yerusalem. Sampai hari ini mereka meraya-rayakan. Mereka tiap Sabtu hari Sabat semua hukum Allah dilakukan. Apakah itu untuk orang Israel saja? Terus bagaimana gereja? Gereja enaknya ngomong, oh kami tidak ikut perjanjian lama Pak. Kami tidak hukum Taurat Pak. Kami sudah diselamatkan. Terus kalau sudah diselamatkan harusnya hidupmu lebih dong dari orang Farisi ahli Taurat dong. Karena mereka kan masih nunggu Mesias. Mesias tidak ketemu-ketemu. Sehingga mereka membuat kuburan yang nanti berimajinasi Golden Gate akan dimasuki oleh Mesias. Dah tahu mereka bahwa Mesias itu yang akan kita peringati 25 Desember. Yesus Kristus telah lahir ke dunia, telah mati dan bangkit naik ke surga. Dia akan datang kembali. Gak tahu dia. Tapi one day nanti mereka akan tahu. Mereka akan sujud. Yesus Kristus adalah Mesias. Saudara, orang yang sudah terangkat dimuliakan. Tidak mudah loh saudara. Bagi saya sudah nyerah kok sama Tuhan. Gak iso Tuhan aku. Gak bisa Tuhan. Siapa saya Tuhan mau ngomong gini. Gak bisa Tuhan. Berat aku. Karena sudah berabad-abad gereja sudah duniawi. Berat Tuhan. Sekali lagi, gereja sudah dimasuki dengan logika. Gereja dimasuki dengan pengetahuan yang baik dan jahat. Ketika Hawa melihat buah itu, timbullah pengertian. Kedua, mulai masuk akal. Menarik, menyenangkan hati, diambil saudara. Kalau saya berkata, Bapak Ibu Saudara, rajinlah ibadah. Pasti orang berkata tidak relevan Pak Febi. Orang hidup itu kerja Pak, betul. Tapi imam Tuhan ditugaskan beda. Masalahnya kita tidak pernah tahu bahwa kita imam. Sebab kita sudah diajar mulai kecil bahwa imam itu adalah pendeta. Mungkin keluarganya full timer itu imam.
Lihat Bapak Ibu Saudara, itu satu kesalahan yang membuat mandul gereja. Pikirnya orang gereja itu adalah para imam. Tidak, saudara. Gereja itu adalah orang-orang yang ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Dan mereka adalah imam-imam Allah yang mereka berkumpul untuk melakukan apa yang terjadi di surga. Sama seperti di bumi, sama seperti di surga. Bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkannya kepadamu di atas gunung itu. Tolong buka Matius 16 ayat 18 supaya Bapak bisa mengerti, sehingga apa yang kita lakukan, saudara mengerti bahwa ini bukan main-main. Tabut perjanjian masih kita lakukan ini. Menorah masih kita lakukan. Dan mesbah ukupan masih ada. Bahkan setiap doa Bapak Ibu Saudara dari dupa yang harum. Pujian penyembahanmu tadi saudara, dupa yang harum. Bukan sekedar nyanyi. Semua yang kita lakukan, kita persembahkan kepada Bapa di surga. Melalui putranya dan kepada Yesus Kristus Tuhan. Amin. Ini naik ke surga. Di mana surga? Saya mau tanya. Di bawah atau di atas? Kau tahu di atas? Siapa yang ngajari? Jangan-jangan di bawah surga itu. Di mana? Di atas atau di bawah? Di atas. Bagaimana kita tahu? Karena Tuhan Yesus naik ke surga. Di surga itu di atas. Saudara bisa bayangkan Tuhan Yesus naik dalam wujud manusia toh? Manusia dalam kemuliaan Allah dan dia naik. Disaksikan oleh murid-muridnya. Sampai awan menutupinya dan tangannya blessing. Setelah itu Tuhan Yesus serunya, di mana surga? Di atas. Saudara, memang saudara tidak pernah melihat surga, tapi saudara punya iman di dalam Yesus Kristus bahwa surga ada di atas saudara. Surga ada dalam hidupmu. Surga terbuka atasmu. Hanya bagi orang pilihan. Makanya ketika saudara mati, pintu surga buka. Shred. Ketika Tuhan Yesus datang, saudara diangkat. Surga bukanlah slogan. Dulu saya tidak percaya loh ada surga dan neraka. Siapa yang bilang? Tidak ada yang mati kok. Tidak ada orang mati naik surga, tidak ada. Tapi ketika saya mengerti kebenaran, satu pribadi, dia yang turun dari surga, masuk ke dalam bumi, dan dibangkitkan hari ketika naik ke surga. Saya percaya surga nyata. Karena Tuhanku Yesus Kristus sudah ada di surga. Memang berita ini ditipu sama beberapa orang. 500 orang menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus. Tetapi dibuatlah berita-berita. Dikatakan itu bohong. Tidak apa-apa, silakan. Tapi bagi orang yang percaya yang sudah dipilih, itu bukan kebohongan. Karena roh kesaksian di dalam dirimu menyaksikan. Roh Kudus bersama rohmu. Dia katakan dia benar. Dia Allah. Dia Tuhan yang datang dari surga. Naik ke surga. Nyata. Itulah iman. Dan iman itu bukan sekedar hanya imajinasi. Hanya pikiran bayangan manusia. Walaupun dengan iman kita bisa berimajinasi. Tetapi itu semua sudah tertulis. Dan sudah dicatat. Allah sanggup untuk membuat gulungan-gulungan kitab itu. Dan siapa yang bisa mengerti? Orang yang dimana roh Allah turun atas orang itu. Orang itu akan melihat kebenaran. Dan dia dipakai untuk menyuarakan suara kebenaran. Sampai setiap orang yang memiliki roh itu percaya. Karena mereka adalah orang yang dipilih dan diselamatkan. Katakan amin. Tidak semua orang akan percaya. Tetapi engkau percaya. Walaupun engkau tidak melihat. Berbahagialah orang yang tidak melihat aku. Tetapi dia percaya kepada aku. Kata Tuhan Yesus. Katakan amin. Saudara, kita harus getol terus ya. Firman Tuhan berkata, jangan engkau lupa memperkatakan Taurat Tuhan. Ulang terus, ulang terus. Jangan heran kalau saya akan ngajar sesuatu yang saya ulang terus. Karena kalau tidak diulang-ulang terus saudara, maka saudara tidak akan bisa ngerti. Sampai hari ini Taurat dibacakan berapa ribu tahun. Sejak Musa diperintahkan oleh Allah.
bacakan. Taurat itu bacakan, dan itu dipakai terus pada masa perjanjian baru, membacakan firman. Firman itu dibacakan karena mereka mendengar suara Allah. Terus menerus, diulang terus. Makanya Bapak Ibu Saudara membaca Alkitab ulang terus enggak? Dari surat Kejadian sampai Wahyu, Wahyu Kejadian. Terus. Berapa ratus kali. Kenapa mesti diulang? Supaya itu masuk ke dalam alam bawah sadar saudara. Bapak Ibu Saudara, kalau saya tidak membaca Alkitab, bagaimana saya bisa menyampaikan kebenaran ini? Bagaimana saya tahu benang merah? Saya sadar, Bapak Ibu Saudara, saya kasih tahu. Saya tahu kalau bukan roh Tuhan yang bekerja dalam saya. Tidak mungkin saudara. Saya sendiri bingung kok bisa toh Tuhan. Karena saya bertumbuh tahun 98, saya digembalakan. Saya sama seperti saudara. Tapi saya mengejar Tuhan. Di tengah kelemahan saya, kekurangan saya mengikut Tuhan terus, mengikut terus. Mungkin waktu itu saya hanya berpikir, ya karena saya memang ditakdirkan untuk dipanggil menjadi hamba Allah, ya, menjadi sepenuh waktu. Padahal waktu itu saya kerja dan tidak pernah terpikir saya menjadi gembala juga. Tapi hati saya, Tuhan aku mau melayani, Tuhan aku rindu, Tuhan saya kejar saudara. Pengertian, saya ikut apa yang disampaikan pemimpin. Mulai saya baca buku ini, terus mengisi saya. Sampai satu benang merah itu dibuka sama Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, tentang jawatan itu betul saudara. Dan saya tahu bahwa roh Allah itu hadir. Karena seperti saya, gembala, dengan apa aku memberi makan umatmu Tuhan? Dengan apa saudara? Dengan pengetahuan yang ada di Google, banyak saya bisa cari. Tetapi saya harus datang kepada sumber yang hidup. Hadirat Allah. Dan saya melihat bagaimana Allah mulai mengerjakan pikirannya kepada orang yang diutusnya. Maka saya katakan bahwa apa yang dialami Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus ada di muka bumi, roh Tuhan bekerja. Roh Tuhan ada di dalamku. Itu betul saudara. Dan hanya bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka Tuhan akan memakai mereka dengan cara yang luar biasa. Katakan amin. Matius 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan apa? Jemaatku. Lihat saudara, siapa yang mendirikan? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, aku akan mendirikan jemaatku. Dalam bahasa Inggris, my church. Gerejaku. Kenapa disebut gerejaku? Karena disinilah tabut perjanjian. Inilah kemah suci, kemah sejati yang aku buat. Dan di surga ada. I will build my church. And the gates of Hades. Hades ini neraka. Maut shall not prevail against it. Dan alam maut atau pintu gerbang maut gak bisa menguasai atau menyerang. Kembali di Indonesianya. Lihat Bapak Ibu Saudara, coba saudara mengerti. Alam maut tidak bisa menguasai. Siapa yang bangun? Gereja. Maaf, yang bangun gereja siapa? Tuhan Yesus. Di atas pengakuan Petrus, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Engkaulah Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Atas pengakuan itu Tuhan membangun jemaatnya, umatnya, gerejanya. Maka Tuhan Yesus berkata, 2-3 orang berkumpul atas namaku, aku hadir. Kalau Tuhan hadir, maka Bapa hadir. Di manakah kehadiran Bapa? Zaman dulu di bait Allah. Bagaimanakah bait Allah? Ibrani 9, baca nanti di rumah. Karena saya punya waktu yang mepet. Ibrani 9 berkata bahwa di dalam bait Allah ada kaki dian, ada meja roti sajian, ada
Mezbah ukupan, ada tabut perjanjian. Ini semua benda-benda yang ada di mana? Bait Allah. Ayo datang kapan-kapan ke Israel, katakan amin. Tabung. Satu orang maybe 30 jutaan, kok punya uang segitu. Ayo datang, sampai hari ini ada benda itu. Saudara pikir itu mainan? Itu ada maknanya semua, dan kita melengkapi. Tetap ada menorah, tetap ada tabut perjanjian, tetap ada yang namanya mezbah ukupan. Karena itu yang dibuat oleh Allah dengan gambaran surga. Yang dimaksud menorah ini adalah ada doa. Yang dimaksud dengan mezbah itu adalah penyembahan, pujian, ukupan. Meja roti sajian adalah firman. Dan kemudian tabut perjanjian itu kehadiran Allah. Di dalamnya ada 3 benda yang namanya 2 loh batu, mana surgawi, dan kemudian tongkat Harun. 3 hal ini adalah perjanjian Allah. Bisa mengerti? Dan semua ini ada di surga, Bapak Ibu Saudara. Jadi Tuhan bekerja tetap sama. Kalau saudara pernah mendengar ayat bahwa Tuhan Yesus tidak berubah, bukan cuma lagu Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah. Itu kan lagu lagi viral loh. Gitu? Tuhan Yesus, apanya yang tidak berubah? Apanya yang tidak berubah? Oh, Tuhan Yesus dulu tolong sembuhkan, sampai hari ini sembuhkan kita. Amin, saya bilang. Apa cuman itu? Tuhan Yesus dulu pecah roti jadi 5.000 orang, 7.000 makan. Apa cuman itu? Sedangkan Tuhan Yesus saja berkata, kamu cari aku bukan karena kamu melihat tanda, tapi karena perutmu kenyang. Aku tidak perlu membutuhkan kesaksian daripadamu. Aku tidak cari kesaksian manusia, karena aku tahu isi hati manusia. Lihat saudara, Tuhan tahu kok. Makanya siapa yang mau ngajarin ini? Saya sejak tahun 98 tidak pernah mengerti ini kok saudara. Karena kita sudah dikotak sama setan. Tuhan mau menemukan rumahnya. Makanya pemulihan Pondok Daud harus terjadi. Sudah pulihkah Pondok Daud? Belum. Memang Pondok Daud ini ada Tuhan Yesus yang memulihkan. Tapi sekarang jemaat balik lagi ke perjanjian lama. Itu bukan berarti kita tidak memerlukan gedung. Walaupun tahun 2023 nanti kalau kita rapat bulanan di awal tahun ya, kita harus siapkan 2023 untuk mempersiapkan sebidang tanah ya, di daerah sini saudara. Nantilah di rapat akan saya cerita. Kita harus bergerak NCC Internasional sebagai wadah. Karena tidak mungkin kita memakai tempat ini. Sulit saudara. Kecuali tempat ini dijual oleh pemiliknya. Selama ini tidak dijual, kita stuck di situ. Bisa mengerti? Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Asal Tuhan menunjuk saya untuk bergerak, saya bergerak. Karena kita memang memerlukan. Saya nggak bisa gerak apa-apa kalau di sini. Kapasitas kita digedein gimana? Ya, kita harus berani melangkah. Katakan amin. Karena Tuhan yang sudah menyediakan semuanya. Cara kita melangkah karena Dia sudah menyediakan. Tuhan punya orang-orang yang dipersiapkan untuk membangun. Bukan disebut baitnya lagi. Tetapi bagaimana pekerjaan Tuhan ini bisa luas lagi. Katakan amin. Tahun 2023 kita akan naik terbang tinggi. Kita akan meningkat. Katakan amin. Itu bukan karena jumlah loh. Bait Allah Salomo itu bukan karena banyaknya jemaat kok. Tidak, dia bangun gede. Siapa imam yang melayani? Besar kayak gitu saudara. Tapi bagaimana kita bisa mengerti suara kebenaran ini? Terus tadi ayatnya sebentar saudara ya. Matius 16 tadi. Ayat 18-nya. Kita lihat ya, dan alam maut tidak akan menguasainya. Yang buat siapa? Rumahnya. Kemah sejati siapa yang buat? Tuhan Yesus. Dan di surga ada apa? Semua ada. Mezbah ada, ibadah ada, dan Tuhan Yesus yang memimpin. Sampai hari ini Dia tetap bekerja sebagai pendoa syafaat. Ya. Nah, sekarang buka yang 19. Kepadamu akan kuberikan apa saudara? Kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di mana? Di surga.
Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di mana? Di surga. Maka itu di Ibrani 9 judulnya adalah tempat kudus di bumi dan di surga. Kenapa kita bisa ibadah? Loh, karena terhubung dengan surga dong. Makanya apa yang saudara ikat di tempat ini terikat di surga. Saudara lepaskan di tempat ini terlepas di surga. Saya memberkati nikah. Ketika saya berkata aku memberkati nikahmu demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, diikat di sana oleh darah Tuhan Yesus. Amin. Diakui oleh Bapa. Tanggal 16 nanti saya ke Jakarta di rumah Pondok Kana. Ya, di pondok apa? Rumah Doa Kana. Rumah Doa Kana rumah. Kalau orang bilang bait Allah, bukan. Tapi di mana tabut perjanjian itu? Di dalam setiap kita saudara sadar saudara adalah imam Tuhan. Makanya setiap ibadah dibutuhkan imam. Siapa imammu? Pak Webi imammu. Saudara, saya gembala. Tapi siapakah imam? Saudara semua imam. Jadi waktu Bapak Ibu Saudara hadir di setiap ibadah, kita sedang sama-sama melaksanakan tugas keimaman. Amin. Tugas keimaman adalah sama-sama memikul tabut itu, bersama-sama harus dipikul. Apa yang kau ikat di bumi terikat di surga, apa yang kau lepaskan di bumi terlepas di surga. Ada hubungan antara bumi dan surga, katakan amin. Asal Bapak Ibu Saudara mengerti bahwa apa yang kita lakukan ini bukan tata cara manusia. Ini bukan urutan. Yang mengerti katakan amin. 1 Timotius 4 ayat 8. Maka itu Rasul Paulus berani berkata apa? Lihat 1 Timotius 4 ayat 8. Saya berharap Bapak Ibu Saudara mulai berubah. Tapi saya nggak apa-apa, saya akan pelan-pelan. Dengerin lagi khotbah yang pagi melengkapi khotbah yang sore. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi apa? Ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung apa? Janji. Mengapa ada janji? Ada perjanjian. Ada tabut perjanjian. Dan saya sudah katakan tadi pagi, tabut perjanjian itu ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Karena oleh Yesus Kristus Tuhan Allah hadir. Allah tidak hadir lagi saudara di Yerusalem. Allah tidak ada lagi di Gunung Sinai. Allah tidak ada lagi di kota Daud. Tetapi Allah hadir di setiap umat tebusannya. Yaitu melalui putranya Yesus Kristus. Dialah yang disebut penyembah yang benar. Orang yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus kepada seorang perempuan Samaria. Kamu tidak akan menyembah Allah di gunung ini, di kota ini, bahkan Yerusalem. Ayat ini tidak dimengerti oleh gereja. Sampai hari ini gereja masih mencari Tuhan di Yerusalem. Saya katakan tidak ada. Kita nanti ke Yerusalem, kita membawa tabut perjanjian. Saudara, bukan menyembah Yerusalem, tetapi kita berdiri atas Yerusalem. Kita minta kemuliaan Allah, Shekinah glory turun atas Yerusalem melalui saudara dan saya. Berbeda. Saudara ke Israel bukan Anda cari berkat. No. Memang saudara kalau ke Israel diberkati karena itu nampak tilas. Kita tahu bahwa tanah ini diinjak oleh Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Saudara tahu nanti semua. Tetapi sesungguhnya perjanjian baru sudah dibuat. Tuhan Yesus yang mendirikan kemah sejati. Saudara adalah bait Allah. Roh Allah ada padamu. Di mana saudara berada, berkumpul bersama-sama di Yerusalem. Allah hadir di Yerusalem oleh karena orang Kristen, saya katakan. Sungguh indah loh saudara. Makanya keimaman itu tetap dipakai. Kalau saudara tidak mengatakan dirimu imam, anak-anakmu imam. Kalau Allah menolak saudara, Dia tidak akan mengangkat engkau sebagai imam. Itu di Hosea. Pelajari. Kenapa Allah marah? Karena kamu menolak untuk mengenal aku. Sehingga aku menolak kamu sebagai imamku. Saudara, kalau keimaman ditolak, ya sampai nangis, tidak kira masuk surga. Makanya tidak mudah saya saudara, berat. Saya bilang Tuhan berat Tuhan. Tugas saya berat.
Dan saya harus memberi pengertian kepada umat yang saya gembalakan. Bukan sekedar saya cari khotbah bagus. Buat apa nyenengin saudara? Buat apa? Kalau itu membuat saudara mandul dalam roh. Anda hanya senang-senang. Anda pikir ya yang penting ibadah. Apanya ibadah? Bisa mengerti Bapak Ibu Saudara? Supaya engkau dibedakan saudara. Karena saudara mengerti, dan Rasul Paulus berkata karena itu mengandung janji sebab ada perjanjian Allah, ditabut perjanjian. Wahyu 11 ayat pertama. Lihat dulu atau langsung lari ke 19 dulu. Maka terbukalah bait suci Allah yang di mana saudara? Di surga. Dan kelihatanlah apa saudara? Tabut perjanjiannya. Jadi Tuhan Yesus sampai hari ini memimpin ibadah di surga. Ketika ada ibadah gini ya saudara, Tuhan Yesus juga ibadah. Haleluya. Makanya 24 jam ibadah. Bukan cuma pribadi, tapi korporat bersama-sama. Bukan cuma agamawi. Makanya saya ajarkan, kita boleh mengikuti YouTube asal kita punya connection. Kalau saudara tidak punya koneksi dengan saya, Anda cuma nonton. Ada banyak orang belum kenal saya, tapi dia melihat, dia ikut nyembah. Anda masih nonton. Tuhan mencari hubungan. Tapi hari ini iblis bikin semua nonton. Tidak perlu hubungan. Bagaimana saudara? Saya tidak punya hubungan dengan Pak Jokowi. Saya hanya melakukan perintah-perintahnya. Apa seperti itu Tuhan? Yang ku kehendaki bukanlah persembahan, tetapi engkau mengenal aku. Itu yang ku sukai. Hubungan. Makanya NCC Internasional membangun hubungan. Semua yang live streaming kenal saya. Hubungan. Gak peduli mau yang ikuti 5, 6, 7 di dalam viewer kita sama-sama. Saya tahu ada yang live chat aja gak apa-apa. Mensupport gak apa-apa. Harus kita juga gak menunggu kok. Tapi kita memang melakukan tugas keimaman dalam 1 Timotius 2 ayat pertama sampai 4 saya kerjakan karena itu perintah. Jadi Bapak Ibu harus tahu di bait suci Allah di surga itu ada bait suci, itu yang namanya kemah sejati. Siapa yang bangun? Ya Tuhan Yesus. Tidak ada satupun yang bisa membuat rumah bagi Bapa di surga. Rumah Allah, di mana rumah Allah? Saudara cari di mana-mana tidak ada rumah Allah. Rumah Allah hanya ada di dalam gerejanya. I will build my church. Hari ini sudah terbangun, gereja Tuhan itu sudah terbangun. Kalau dulu Tuhan katakan aku mau bangun. Karena dia belum mati, Roh Kudus belum turun. Tabut perjanjian selalu ada kilat, guru, gempa bumi, hujan es lebat saudara. Itu menyeramkan. Ini ada di bait suci Allah di surga. Apa yang tertulis tidak pernah dibatalkan satu iota pun kata Tuhan Yesus. Maka itu Bapak Ibu Saudara yang mengerti hal ini. Kalau saudara sungguh-sungguh belajar Alkitab. Bukan diperdebatkan. Persepuluhan, persembahan itu bukan didebatkan. Tapi semua berangkat dari hati yang mengasihi Tuhan. Kesadaran pribadi. Semakin saudara mengerti, semakin saudara akan melakukannya. Walaupun menurut manusia, impossible. Menurut manusia itu adalah sesuatu yang sia-sia. Tetapi bagi orang beriman tidak ada yang sia-sia. Sebab segala sesuatu yang kita lakukan tanpa iman Allah tidak berkenan. Katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Allah kita. Jadi di Wahyu 11 ayat pertama dikatakan apa? Sekarang buka ayat pertama. Wahyu 11 yang ayat pertamanya. Tolong pemusik masuk. Yang ayat pertama. Kenapa kok sulit ya? Wahyu 11 ayat pertama tidak ada. Oh macet. Oh.
Buka Wahyu 11 ayat pertama, dikatakan di sana, kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur, rupanya dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah apa? Bait suci Allah. Dan apa? Mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Diukur. Makanya kembali tadi ya, saya katakan dalam Matius 16 ayat 19 dikatakan, apa yang kau ikat di bumi terikat di surga. Ini loh saudara yang dihancurkan oleh setan. Orang Kristen cari berkat nikah, datang ke gereja. Tapi dia tidak mau ke gereja. Bisa ngerti sekarang? Lebih baik saudara jangan ke gereja. Tidak usah cari berkat di gereja. Nikah di agama lain saja. Makanya saya akan gergeten nih. Saya tidak mau lagi memberkati nikah orang-orang yang tidak saya kenal dan diperintah Tuhan. Sudah saya tidak mau, saudara. Mereka hanya memanipulasi Tuhan. Mereka pikir dengan minta berkat nikah. Mereka menerima berkat, tapi mereka tidak pernah melakukan kewajibannya. Mereka pembohong, saudara. Penipu, kata Tuhan. Makanya kalau saudara sadar di tempat ini ada berkat dari surga. Karena ini dibangun oleh Tuhan Yesus, serius saudara. Dan saudara akan mengerti bahwa saudara adalah imam-imam Tuhan. Sebab yang diukur adalah bait sucinya, mezbahnya. Mezbah itu apa? Persembahan. Kembali di 1 Timotius 4 tadi, ayat 8, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ibadah berguna. Kenapa Rasul Paulus berani berkata berguna? Karena Rasul Paulus berkata, kamu bukan sekedar datang ke gereja. Tidak ada zaman rasul-rasul datang ke gereja. Mereka berkumpul bersama-sama, berbakti, mengangkat tabut perjanjian itu. Walaupun tabut perjanjian tidak ada waktu itu. Tuhan memang bikin tabut itu tersembunyi. Karena ini kalau ditemukan, disembah. Dulu waktu Musa diperintahkan untuk membuat itu yang namanya tiang. Ada ular, tiang bentuknya ular saudara ya. Setiap orang yang dipatuk ular melihat tiang itu sembuh. Karena diperintah Tuhan, tapi setelah itu Tuhan tidak perintah untuk memakai tiang. Dan kemudian bangsa Israel mencoba memberhalakan tiang itu menjadi kutuk bagi mereka. Lihat Bapak Ibu Saudara. Sesuatu yang diperintahkan Tuhan pada maksud tujuan Tuhan. Saudara harus mengerti artinya, bukan pada benda itu. Kutuk yang terjadi. Makanya Bapak Ibu Saudara hati-hati, gereja-gereja yang memberhalakan tabut perjanjian, kutuk masuk. Memberhalakan menorah, kutuk masuk. Tuhan tidak mau dipersamakan dengan apapun. Dia roh, menyembahlah dalam roh dan kebenaran. Tidak ada diserupakan dengan patung, dengan apapun. Tidak ada dengan benda dan gambar apapun. Kalaupun ini memang ada, kalaupun itu memang nyata, itu semua adalah hiasan. Itu semua adalah peringatan. Kita tidak menyembah benda-benda itu, tapi kita menyembah Allah yang hidup di dalam roh dan kebenaran. Katakan amin. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Sekarang sudah mengerti? Kenapa untuk hidup yang akan datang? Karena apa? Imam besar agung ibadah. Sore ibadah, Tuhan Yesus ibadah. Di gereja lain ibadah, dia ibadah. Karena Tuhan Yesus sudah berjanji, 2-3 orang berkumpul atas namaku, aku hadir.
Jadi kalau kita berhenti ini jam 5 sampai jam 7 selesai toh. Gereja lain jam 8 dia tetap ibadah. Tinggal apakah gereja itu ngerti enggak? Kalau agamawi, enggak akan Tuhan datang. Enggak ada Tuhan. Pak yang benar gereja enggak ada Tuhan. Lihat di surat Wahyu, ada 7 gereja, enggak semua berkenan toh. Tapi Tuhan itu penuh kasih karunia karena apa? Menunggu orang ngerti, makanya saudara doakan saya. Supaya saya diberikan hikmat Tuhan untuk membuka saudara. Lah kalau saya hanya ngomong cuman 15 menit, 20 menit, 30, 40 menit, 45, 1 jam. Gak ngerti-ngerti saudara. Tapi saya harus tunduk kepada otoritas Allah. Bukan hanya untuk hidup ini. Tapi hidup yang akan datang. Ayat 9, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Ayat 10, itulah sebabnya kita apa saudara? Berjerih payah dan berjuang. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada siapa? Allah yang hidup. Juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Karena waktu, mari buka 2 tanganmu. Nanti di khotbah-khotbah selanjutnya akan saya pertajam terus. Jangan saudara putus asa, jangan saudara bosan, terus sampai saudara ngerti, sampai klik. Ya Pak, aku ngerti. Aku imam, tugas imam adalah mengangkat tabut. Tugas imam berbakti, beribadah bersama-sama, melayani Tuhan bersama-sama. Bukan datang hanya untuk persoalan, nangis-nangis di kaki Tuhan. Bukan, kita imam. Umat Tuhan yang baru dibaptis akan diajar terus untuk dewasa menjadi imam. Sampai seluruh anak-anak kita semua adalah imam Tuhan. Ibadah bukanlah lagi menjadi satu rutinitas, tetapi kita sadar ibadah berguna dalam segala hal. Ibadah secara pribadi, ibadah bersama-sama, semua berguna. Karena Tuhan Yesus sampai hari ini, dia beribadah, dia yang memimpin ibadah, dia imam besar agung. Katakan amin. Mari saya undang bagi berdiri. Korea Pasekara, buka kedua tanganmu. Juga yang di rumah, Kore PPP Sakara Paramas Sande Matu, Ore Papa 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 Pase, Ore Pamase Namaya Mase, Kiara Para Pase Kerema, Kiara Mase Kere Pepe Papa Papa, Ore Pasanda Rapa. Kami merindukan kedatangan-Mu ya Allah. Ku rindu kedatangan-Mu Tuhan. Mari masing-masing berdoa mengucap syukur. Merindukan kedatangan Tuhan yang semakin dekat. Tuhan memakai gerejanya, Tuhan memakai ibadah. Setiap ibadah yang diselenggarakan, semua terhubung di surga. Karena Tuhan Yesus sebagai imam besar agung. Apa yang kau ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi terlepas di surga. Sampai hari ini tidak pernah berubah ketetapan Allah. Sampai hari ini dari zaman Abraham ada ibadah. Sampai hari ini ibadah terus. Tuhan mencari orang-orang yang mau jadi imam. Tuhan mencari orang yang mau melayaninya. Tuhan mau mencari orang-orang yang mau memikul tabut bersama-sama dengan gembala. Dengan jawatan-jawatan di gereja. Gereja bukan agamawi. Gereja bukan gedung. Tapi gereja adalah kumpulan para imam. Semua umat Tuhan adalah imam. Jemaat imam bersama-sama. Tuhan menetapkan gembala. Gembala menetapkan pemimpin-pemimpin untuk melatih. Ada jemaat yang baru dibaptis. Dia dijadikan imam supaya dia ngerti. Dia bukan cuma jadi umat biasa. Dia bukan orang awam. Di tempat ini tidak ada orang awam. Yang ada adalah imam-imam Tuhan. Di tempat ini tidak ada orang asing. Yang ada adalah keluarga Allah. Semua bersama-sama. Oh, repasyakara papa.